Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semua kelas? Miss doakan semuanya pada sehat ya. Iya, kita masuk di pertemuan ke-12. Topiknya persamaan kuadrat. Tak terasa ya kita udah masuk di pertemuan ke-12. Ya, itu artinya apa? Materi kita tinggal beberapa topik lagi nih. Jadi Miss harap semuanya pada fokus ya untuk mempelajari materi hari ini. Nah, kita akan menyusun namanya persamaan kuadrat baru atau biasa disebut sebagai PKB. Persamaan kuadrat baru. Nah, apa aja sih yang bisa kita kaitkan dalam persamaan kuadrat baru dan bagaimana caranya? Nah, persamaan kuadrat baru dibentuk jika 1. Memiliki akar-akar yang diketahui, 2. Memiliki persamaan kuadrat awal atau asal yang ada hubungannya dengan PKB. Jadi ada 2 jenis yang mau kita tentukan. Kemudian ada lagi Miss, ada apa itu? Kita akan bahas jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat. Oke, perhatikan contoh soal berikut ini. Kita akan bahas ya. Nah, jadi kita akan bahas satu contoh yaitu sebelumnya kita buat dulu bentuk umum ya, x kuadrat dikurang x1 x tambah x2 x tambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, jadi yang ini adalah PKB. Jadi menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, jadi untuk menyusun suatu persamaan kuadrat baru tentunya kita akan pakai ini nih, rumus PKB, dengan cara harus ada x kuadrat, kemudian ada x1 tambah x2, kemudian ada x1 kali x2. Artinya ada 2 jenis. Yang pertama ada penjumlahan akar dan yang kedua ada perkalian akar. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi kalau dikatakan yang pertama akar-akar yang diketahui. Akar-akar diketahui. Ya, jadi nah, akar-akar diketahui, maka PKB-nya, PKB titik 2. Nah, maka PKB-nya adalah, ingat aja konsep jaka. Ada konsep jaka ya, Miss buat jaka. Iya, yang pertama adalah jumlahkan akar-akarnya. Yang kemudian kalikan akar-akarnya. Iya. Jadi konsep jika yang pertama akar-akar diketahui, maka menyusun PKB-nya adalah, ingat aja konsep jaka. Akar-akarnya dijumlahkan, kemudian akar-akarnya kita kalikan. Bagaimana contohnya, Miss? Kita lihat contoh soal berikut ini. Iya. Kita lihat contohnya ya. Contoh soal. Oke, kita lihat contoh soal. Iya, jadi kita lihat contoh pertama. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi ada akar-akar 5 dan min 3, maka persamaan kuadratnya adalah, jadi dia minta kita membuat satu persamaan kuadrat baru dengan akar-akarnya sudah ditentukan. Tetap konsep jaka ya. Jumlahkan, kalikan. Oke, akarnya sudah diketahui. Berarti gampang aja nih, Miss. Pertama adalah jumlah. Nah, apa yang dijumlahkan? Ada 2 jenis akar ya, 5 dan min 3. Berarti pertama 5 tambah min 3. Sorry, ini tidak bercabang 2. Oke, ini tidak bercabang 2 ya, sorry. Sama dengan 2. Kemudian kali 5 kali min 3. Hasilnya berapa? Negatif 15. Nah, jadi sudah diperoleh persamaan kuadrat baru, yaitu akar-akarnya dengan 2 dan min 15. Kemudian bagaimana menyusunnya? Kembali kemari. Nyusunnya pakai ini. X kuadrat kurang x1 tambah x2 x atau ditambah x1 x2. Atau bisa juga dibuat jadi x kuadrat dikurang. Pada umumnya kalau yang diketahui soal x1 x2 ini. Tapi kalau ada alfa beta sama aja ya, maksud soal itu sama aja, hanya beda variabel. Jadi kalau misalnya beta alfa tambah beta x tambah alfa kali beta sama dengan 0. Jadi sama aja dengan x1 tambah x2. Tinggal kita substitusikan angkanya. Jadi x kuadrat dikurang alfa tambah beta berarti dijumlahkan 2x tambah alfa kali beta min 15 sama dengan 0, atau x kuadrat kurang 2x kurang 15 sama dengan 0.
Iya, ini namanya PKB. Ya, PKB-nya. Jadi sudah diperoleh bahwa contoh soal 1 diperoleh PKB X kuadrat kurang 2X kurang 15. Mudah kan? Kita lanjut contoh berikutnya untuk yang kedua ya. Iya, jadi kita masuk ke contoh yang kedua. Beda lagi bentuknya, ada akarnya sedikit. Jadi di contoh kedua, diketahui akar-akar persamaan kuadrat X1 2 tambah akar 3, X2 2 kurang akar 3. Nah, jadi masih bahas materi yang topik yang pertama tadi, yaitu kalau diketahui akar-akarnya. Di contoh yang kedua. Nah, contohnya ini sama aja dengan yang pertama. Kita tinggal pakai konsep si Bang Jaka ya. Jadi tetap pakai konsep Jaka. Tuh. Pertama jumlahkan, kemudian kalikan. Oke. Pertama kita ambil X1 tambah X2. Berarti ini tambah X1 tambah X2. Gitu ya. Apa Miss? 2 tambah akar 3 ditambah 2 kurang akar 3. Oke. Nah, karena bentuk soalnya itu ada akar, maka kita ingat kembali merasionalkan bentuk akar udah dipelajari ya dulu waktu di SMP. Jadi kalau di sini penjumlahan itu menjumlahkan dengan bilangan yang sejenis juga. Jadi kalau bilangan tanpa akar, kelompokkanlah bilangan tanpa akar. Jadi kalau gitu jawabannya 2 tambah 2, kemudian tambah akar 3 kurang akar 3. Oke. Jadi hasilnya berapa, Miss? Kita jumlahkan 2 tambah 2, hasilnya 4. Kemudian akar 3 dikurang akar 3, bilangannya sama dikurang nilainya 0. 4 tambah 0 atau sama dengan 4. Iya, 4. Kemudian kita lanjut untuk perkaliannya, Miss. Perkaliannya bagaimana? Perkaliannya adalah X1 kali X2 aja. Nah, sekarang kita masuk untuk yang dikali. X1 kali X2, 2 tambah akar 3 dikali 2 kurang akar 3. Jadi tinggal kita kalikan aja. Ingat ya, kalau di dalam merasionalkan akar, Miss kasih tipsnya nih. Yang pertama kamu kalikan, kalau sudah tandanya berbeda plus minus, udah, berarti langsung buat di sini. Pemisahnya tuh kurang. Tuh ya. Kemudian tinggal mengalikan bilangan yang sejenis. Kalau berbeda perkalian yang negatif dengan positif seperti ini, tandanya positif negatif, maka di sini tadi kan kasih tanda negatif. Kemudian kalikan bilangan yang sejenis aja. Ingat ya. 2 kali 2, berapa nilainya? 4. Kemudian akar dengan akar kita kalikan. Akar 3 dikali akar 3, akar 9. Akar 9 nilainya 3. Berarti nilainya berapa kita peroleh? Nilainya dapatnya adalah 1. Jadi hasilnya X1 kali X2 sama dengan 1. Kemudian kita akan bentuk menjadi PKB. Oke, kita akan bentuk ini menjadi PKB. Sudah diketahui akarnya adalah 4 dan 1. Maka PKB adalah X kuadrat kurang alfa tambah beta. X tambah X alfa kali beta. Ya kan? Sama dengan. Masa dikurungin lah ya. Sama dengan X kuadrat dikurang alfa tambah beta, berarti dari nilainya 4X. Alfa kali beta nilainya 1. Oke, sama dengan 0. Jadi dapat diperoleh, ini namanya PKB. Oke, dapat ya untuk PKB, contoh untuk akar-akar yang diketahui. Sekarang kita lanjut untuk yang ada hubungannya dengan persamaan kuadrat. Ya, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah kalau ada hubungannya terhadap persamaan kuadrat lain. Bagaimana menyusun persamaan kuadrat barunya? Tetap berpedoman X kuadrat kurang X1 tambah X2X, kemudian tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Tapi bagaimana caranya kalau di dalam soal sudah ada diketahui persamaan kuadratnya? Kita buat contohnya berikut ini. Contoh. Nah, udah. Nah, sekarang kita udah punya contoh soalnya. Yang pertama, P dan Q adalah akar-akar dari X kuadrat kurang 5X tambah 6. Maka, PKB, ingat ya, PKB persamaan kuadrat baru, yang akar-akarnya seper P dan seper Q. Jadi akar-akarnya adalah seper P dan seper Q. Jadi 1 per P dan 1 per Q itu punya akar di dalam ini nih. Jadi mereka punya akar di dalam ini. Nih, jadi P dan Q adalah akar-akar yang berada di dalam X kuadrat kurang 5X tambah 6. Nah, bagaimana Miss cara mengerjakan soal seperti ini? Kita lihat contohnya. Jawab. Oke. Yang pertama, kita lihat dulu ada X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, di dalam persamaan kuadrat ada namanya jumlah dan hasil kali akar. Kalau dikatakan jumlah akar, berarti rumusnya
X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Itu ya, itu kalau untuk penjumlahan akar. Jadi kalau soalnya yang seperti ini, maka kita harus gunakan konsep ini, X1 tambah X2. Sekarang kita lihat sebagai A, B, C dalam persamaan kuadrat itu siapa gitu ya. Kita lihat, ini sebagai si A, ini sebagai si B, dan ini sebagai si C. Berarti kalau gitu dapat diperoleh A-nya sama dengan koefisien X kuadrat 1 ya. Kemudian B-nya koefisien dari si X, berarti B sama dengan min 5. C-nya diperoleh koefisien dari atau konstantanya 6. Nah, jadi dapat A, B, C 1 min 5, 6. Sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus jumlah akar ya. Rumus jumlah akar minus B-nya adalah min 5, A-nya adalah 1. Jadi jawabannya 5. Sekarang untuk yang X1 kali X2-nya. Kita cari untuk yang X1 dikali X2. Rumusnya apa? C per A. Ya, C per A. Kalau C per A berarti 6 per 1. Nilainya 6 per 1 sama dengan 6. Dah, dapatlah 5 dan 6. Lalu bagaimana dengan kaitan ini? Nah, kita tinggal masukkan siapa P dan Q-nya. Tuh ya. Jadi P sebagai X1 tambah X2, Q-nya sebagai X1 kali X2. Tuh. Dapat ya? Dari mana dapat kita ketahui bahwa pasti bingung nih. Dari mana misalnya P sebagai X1 tambah X2 dan Q sebagai X1 kali X2. Kan dari awal dikatakan bahwa seper P dan seper Q itu adalah akar-akar yang di dalam ini nih. Di dalam persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6. Nah, dapatkan P itu dari penjumlahan akar. Rumus jumlah akar adalah X1 tambah X2. Beda konsepnya dengan tadi ya, akar-akar yang kalau diketahui akar. Ini kalau sudah ke persamaan kuadrat baru. Kemudian, untuk Q-nya ambil aja yang X1 kali X2. Rumusnya C per A. Kalau kamu penasaran, coba buka buku paket tentang rumus jumlah dan hasil kali akar. Setelah itu sudah dapat P dan Q, maka kita tinggal buat menjadi bentuk. Kita tinggal mengubah bentuk jadi 1 per P dan 1 per Q. Tuh ya. Jadi 1 per P bentuknya 1 per 5. Dan si Q-nya jadi 1 per 6. Ini Q-nya 1/6, P-nya 1/5. Sekarang menyusun persamaan kuadrat baru, rumusnya X kuadrat. Tetap pakai rumus ini, kurang X1 tambah X2X, ya kan? Tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan nilai, cari jumlahnya juga. Ya. Berarti X1 tambah X2 sama dengan 1/5 tambah 1/6.